input sesuai dengan nilai waktu bangunan ini dibangun. Misalkan waktu kita bangun ini membutuhkan dana sebesar 750 juta misalnya. Jumlah lantainya ada 1 ya. Kalau ada sekolah yang lantainya 2 bisa diinput di sini lantai 2. Dibangun tahun 2017 misalnya. Tanggal pemakaian ini juga adalah tanggal di mana bangunan itu mulai digunakan. Atau biasanya ada berita acara serah terima. Kalau tidak ada ya sudah Bapak Ibu kira-kira sajalah. Namanya data sudah tidak ada. Ini tahun 2017 misalkan tanggal 20 Desember ya. Kita simpan ya. Jadilah satu bangunan gedung. Gedung satu ini ya. Setelah itu kita input lagi untuk gedung 2 ya. Kita input untuk gedung 2 masih di tanah yang ini ya. Tanah yang ini ya, bukan tanah ini ya. Masih di tanah yang ini. Kita input gedung 2. Ini kita kasih nama gedung 2. Kalau ada sekolah yang mungkin namanya sudah diberi nama tersendiri, misalkan oh ini gedungnya gedung flamboyan, ya sudah input saja nama gedungnya gedung flamboyan. Begitu. Terserah, yang penting sesuai dengan nama yang sudah ditetapkan. Ini panjangnya mungkin kira-kira berapa ya? Ya, yang penting Bapak Ibu ukur ya kalau di lapangan ya. Di sekolah Bapak Ibu ukur. Misalkan 15 meter. Lebarnya 9 misalkan. Luas tapaknya 15 kali 9. 15 kali 9 itu sama dengan 135 ya. 135. Oke, kepemilikannya juga kalau bangunan itu permanen sudah kita pakai status kepemilikan milik. Perolehan asetnya juga kalau Bapak Ibu masih punya data boleh, kalau tidak punya ya sudah tidak usah isi. Misalkan 450 juta. Ya. Jumlah lantainya juga 1 tahun dibangun tahun 2018 misalkan. Tanggal pemakaiannya juga tahun 2018, mulai bulan Desember, tanggal misalkan 12, kita simpan. Nah, di sini sudah ada 2 gedung yang ada ya, 2 gedung, yaitu sesuai site plan ini. Gedung 1 ini, gedung 2-nya ini. Sekarang kita bagaimana caranya menginput ruang kelas yang ada atau ruangan yang ada di dalam gedung 1 ya. Di dalam gedung 1 ini kita input ruang kelasnya. Jadi untuk ruangan Bapak Ibu pindah ke dalam menu ruang. Ya. Sekarang kita mau input ini dalam bentuk ruang kelas ya. RK1 tadi kita bilang bahwa ini adalah ruang kelas, maka kita input ini sebagai ruang kelas. Ini kita klik di ruang ya, kita klik menu ruang ini, ruang kelas, terus kita tambah. Kita tambah. Nah, di sini kita pilih pasti hanya ada ruang teori atau ruang kelas. Ini ruang ini ya, ruang RK1 ini berada di gedung mana? Ya, di gedung 1 atau 2. Ya, sesuai site plan dia berada di gedung 1 ya. Maka kita pilih gedung 1. Kode ruangnya kita isi RK1. Nama bangunannya misalkan kelas 10 IPA misalnya. Registrasi ruang itu ada kalau mungkin sudah dicatat sebagai aset. Iya, Ibu. Ya, kalau memang Bapak Ibu sudah tahu registrasi ruang boleh diisi, kalau tidak ya sudah dikasih kosong saja. Berada di lantai keberapa? Di lantai 1 karena ini memang hanya 1 lantai ya. Tapi kalau dari bangunan tadi diisi 2 lantai, maka ini dia berada di lantai berapa? Lantai 2 atau lantai 1. Panjangnya juga diisi, diukur ya. Diukur panjangnya dari sini ke sini. Untuk ruangannya misalkan panjangnya 9, lebarnya diukur dari ujung sini sampai ujung sini itu ada misalkan 10 ya, karena termasuk selasar.